Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang. siang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait instrumen analisis zat gizi, yaitu Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry atau ICP-MS. Next. Yang terhormat, Ibu Risti Rosmiati, SGZ MSI, Bapak Hardi Firmansyah, SSI MSI, dan Ibu Caca Pratiwi, STP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Analisis Zat Gizi Mikro. Adapun anggota kelompok kami yaitu Desi Widya Safitri, Muhammad Habib At-Tarik, Natalia Repita Munteh, Nurul Anissa, dan Tamara Melisa Putri Bultom. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Desi. Kepada Desi dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian ICP-MS. ICP-MS adalah alat yang merupakan gabungan plasma ICP atau Inductively Coupled Plasma sebagai sumber ionisasi dengan MS atau mass spectrometer sebagai pemilih dan pencetak ion. Metode analisis ini dikenal dengan metode ICP-MS. Penggabungan kedua alat ini menggunakan suatu skimmer, yakni suatu logam tipis yang mempunyai lubang di tengahnya dengan diameter sekitar 60 mikrometer. Alat ini ditempatkan di antara plasma dan MS. ICP-MS merupakan sebuah teknik analisis yang digunakan untuk deteksi dari trace metals dalam sampel lingkungan. ICP-MS dapat mendeteksi unsur pada tingkat konsentrasi Pg per ml dalam waktu beberapa menit per sampel tanpa memerlukan proses pemakatan dan pemisahan kimia yang panjang. Selanjutnya yaitu kegunaan ICP-MS. ICP-MS digunakan untuk berbagai jenis analisis unsur, termasuk pengujian farmasi dan pembuatan reagen. Modul ini akan fokus pada aplikasinya dalam studi mineral dan air. ICP-MS telah membuat analisis sensitif deteksi multi-elemen dalam sampel batuan dan mineral menjadi layak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tamara. Kepada Tamara dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip kerja alat ICP-MS. ICP-MS merupakan gabungan dari ICP suhu tinggi atau induktif ditambah plasma, sumber dengan spektrometer massa. ICP sumber mengubah atom dari unsur-unsur dalam sampel untuk ion. Ion ini kemudian dipisahkan dan dideteksi oleh spektrometer massa. Selanjutnya, prinsip kerja dari ICP-MS adalah sampel diintroduksikan ke dalam suatu pusat tabung plasma argon yang mengkabut, secara cepat tersolvasi dan teruapkan. Selama transit melewati inti plasma, proses disosiasi dan ionisasi pun terjadi. Ion-ion terekstrak dari tabung pusat plasma menuju suatu pompa vakum antarfase, kemudian ditransmisikan ke dalam spektrometer massa. Nah, di dalam spektrometer dan massa ion-ion terpisahkan berdasarkan massa mereka terhadap rasio muatan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Natalia. Kepada Natalia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip alat ICP-MS yang selanjutnya. Di dalam instrumen, cairan dikonversikan menjadi aerosol melalui proses yang dikenal sebagai nebulisasi. Sampel aerosol ini kemudian ditransportasikan ke dalam plasma dan mengalami disolvasi, vasopirasi, atomisasi, dan eksitasi atau ionisasi oleh plasma. Atom dan ion yang tereksitasi memancarkan radiasi, gas mereka yang akan dikumpulkan oleh alat yang memisahkan radiasi melalui panjang gelombangnya. Untuk analisis semi-kuantitatif, radiasi ini dideteksi dan diubah menjadi sinyal elektronik yang dikonversi menjadi informasi konsentrasi untuk analisis kuantitatif. Selanjutnya, berikut adalah contoh diagram analisis semi-kuantitatif dan kuantitatif oleh Thomas dan Robert pada tahun 2001. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib. Selanjutnya merupakan komponen-komponen dari ICP-MS. Yang pertama terdapat ICP plasma sebagai tempat terbentuknya plasma. Yang kedua ada interface sebagai pembatas antara plasma yang bersuhu tinggi dengan sistem vakum mass
spektrometri. Yang ketiga ada quadrupole atau tempat pemisahan unsur berdasarkan rasio antara massa permuatan. Yang keempat ada lensa ion yang berguna untuk menyeleksi ion-ion yang menuju ke detektor. Dan yang terakhir merupakan detektor sebagai perubah sinyal yang masuk menjadi data yang dapat ditampilkan dalam bentuk respon intensitas. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari ICP-MS. Ada dua bagian dari ICP-MS. Yang pertama bagian dari ICP, terdapat pengkabut nebulizer, yang kedua pompa peristaltik pump, yang ketiga bagian penyemprot spray chamber, yang keempat bagian saluran air drain, yang kelima ada obor torch, yang keenam ada generator frekuensi radio, yang ketujuh ada transfer optik, yang kedelapan ada mikroprosesor detektor, dan yang terakhir ada komputer dan prosesor. Yang kedua merupakan bagian-bagian dari mass spektrometri. Ada 4 bagian. Yang pertama ada lensa kolimator, yang kedua teleskop, yang ketiga meja spektrometer, dan yang terakhir ada skala utama dan skala Nonius. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Anisa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan ICP-MS. Kelebihannya yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi Mohon maaf, mungkin jaringan Nurul Anisa sedang terputus. Baiklah, karena jaringan Nurul Anisa sedang tidak stabil, maka akan saya lanjutkan. Kelebihan dan kekurangan ICP-MS. Kelebihannya yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan semua elemen kecuali argon. Kemudian sensitivitas panjang gelombang bervariasi untuk setiap penentuan unsur. Kemudian selanjutnya dapat digunakan untuk konsentrasi yang bervariasi. Tidak memerlukan sampel yang banyak, limit deteksi rendah untuk elemen dengan jumlah 1-100 gram per liter. Kemudian melakukan analisis kuantitatif adalah analisis multi-elemental, dapat dicapai dan cukup tepat, sensitivitas pun tinggi. Kemudian memperoleh informasi isotop pada elemen yang ditentukan. Dan untuk kekurangannya, yang pertama ada gangguan isobarik diproduksi oleh spesialis poliatom timbul dari gas plasma dan atmosfer. Kemudian isotop argon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen dapat menggabungkan dengan diri mereka sendiri atau unsur lain dan menghasilkan gangguan isobarik. Kemudian tidak digunakan dalam deteksi unsur non-logam, dan unsur-unsur yang tidak stabil harus memerlukan fasilitas khusus dalam penanganan radioaktif plasma. Dan terakhir, sulit menganalisis unsur halogen dan memerlukan objek khusus untuk transmisi dari panjang gelombang yang rendah. Baiklah, yang terakhir ada video terkait cara kerja ICP-MS. Mohon maaf, Bib, suaranya belum terdengar. Oh, maaf, bentar ya.
Tidak terdengar. Belum, Bib. Bentar ya. Describes the key components of an ICP and how they function. ICPs are useful for detecting trace concentrations of metals in aqueous samples. This is an ICP shown with an autosampler and detector. In this case, the detector is a mass spectrometer. Atomic emission spectrometers are also common. An ICP requires a chiller to maintain the instrument's temperature. Sample introduction in plasma requires a gas source. An ICP has two major components. 1. Sample introduction. 2. ICP source. Sample introduction. This is a peristaltic pump. It introduces aqueous sample to the nebulizer and removes waste from the spray chamber. Here is the setup and common pitfalls. Most peristaltic pumps will have arrows indicating the direction of the tubing. In this case, tubing should be clamped counterclockwise. When placing the tubing on the peristaltic pump, tubing is placed in the notches and plastic stops are used to keep the tubing snug. Tubing will be clamped to maintain pressure and position. Here are some common mistakes. We are now ready to turn on the ICP. The tube is placed into the sample solution and moving bubbles can be used to monitor uptake. Make sure all bubbles are removed before analysis. The nebulizer converts the aqueous sample into an aerosol. This occurs when the sample is sprayed into a low-pressure region created by a high-speed gas. The sample is aerosolized as it mixes with the gas. Larger droplets are removed from the spray chamber. The sample is then transported by argon gas to the plasma. The core component of an ICP is the high-temperature plasma used to atomize samples. The torch generates a plasma from an argon source. Components of the torch include argon source, coolant gas, sample introduction, load coil, bonnet, shielding plate. The sample is then transported to the detector. This data is from a sample that contains arsenic. Here is the y-axis with intensity in counts per second, and the x-axis with mass to charge ratio. Baiklah, mungkin dengan berakhirnya video tadi merupakan akhir dari presentasi kami pada hari ini. Untuk kekurangan dan kesalahan apabila dalam presentasi kami yang telah berlangsung tadi, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.